Sekarang saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Ketika melihat slide saya menjual sisir kepada biksu, apa kata-kata yang mungkin bisa dibilang respon tiba-tiba muncul dalam benak Bapak Ibu itu apa? Boleh dikirimkan di kolom chat? Bisa dikirimkan di kolom chat. Saya ingin melihat responnya ya. Di kolom chat kalau kita mendengar kata-kata menjual sisir ke biksu. Bisa diketik, bisa diketik. Ya. Penasaran. Teman-teman saya ada yang mengatakan begini Bapak Ibu, biksu tidak ada rambut. Nah, ini dia. Gimana caranya orang nggak ada rambut dijual di sisir ya? Yang ada kita malah bisa dikejar sama dia. Ya halu, wah banyak yang bilang ya. Oke, apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan di slide ini? Ini saya juga awalnya agak ragu-ragu juga nih, bener nggak ya menjual sisir kepada biksu? Jadi begini Bapak Ibu, ada sebuah kisah sebuah perusahaan, produknya itu adalah sisir. Ya, produk utamanya adalah sisir. Dia ini adalah perusahaan besar yang punya cabang di Asia Pasifik, termasuk di Indonesia. Produknya hanya sisir. Karena menghadapi suasana yang cukup pelik, berat, akhirnya perusahaan ini harus membuat sebuah inovasi. Manajer marketingnya kemudian melakukan inovasi dengan cara merekrut supervisor yang handal, Kopassusnya. Ya. Akhirnya, dia memiliki sebuah ide untuk merekrut calon supervisornya itu. Setelah diseleksi dari beberapa orang, dia mendapatkan 3 calon supervisor. Nah, di Indonesia ya, Drun, kemudian Muhyiddin, yang ketiga namanya Komarudin. Ada 3. Kemudian, ketiga orang ini diberikan ujian biksu di wihara. Ketiga ini kaget, menjual sisir kepada biksu, bagaimana bisa? Tapi karena namanya ujian, nggak ada pilihan. Akhirnya mereka harus melakukan itu dan diberi waktu 10 hari untuk menjual sisir. Setelah 10 hari selesai, akhirnya si Badrun, Muhyiddin, dan juga Komarudin kembali untuk melaporkan apa hasilnya. Apa hasilnya setelah 10 hari penjualan. Pertama yang melakukan laporan itu adalah si Badrun. Ya, Badrun yang melakukan laporan. Dia melaporkan kepada manajer marketing, bos, saya sudah berusaha dalam 10 hari. Karena ini tes, saya berusaha mati-matian. Si Badrun berhasil menjual 1 sisir kepada biksu. Gimana caranya kamu bisa, dia bertanya begitu kepada Badrun, menjual 1 sisir kepada biksu? Begini bos, saya menemukan seorang biksu yang lebih muda daripada saya, kata Badrun. Akhirnya saya tawari. Ketika pertama kali saya tawari biksu muda itu malah tersinggung sama saya. Dia marah. Tapi karena kemudian dia melihat saya menjelaskan, mendengarkan saya menjelaskan, saya bilang sama biksu itu, mohon biksu bisa dibeli sisir saya, karena ini adalah ujian saya untuk bisa lolos sebagai supervisor. Si biksu kasihan, dibelilah sisirnya. Oke, penjelasannya cukup begitu. Yang kedua, Muhyiddin. Ini Muhyiddin lebih keren Bapak Ibu. Muhyiddin berhasil menjual 10 sisir. Wih, gimana caranya dia bisa menjual 10 sisir? Dia tanya, apa yang kamu lakukan Muhyiddin? Begini Pak, Ibu Dan. Saya ini mencoba mencari sebuah pemikiran yang terbaru. Jadi ketika saya datang ke wihara, saya lihat bahwa pengunjung ke wihara tersebut, karena wiharanya berada di puncak gunung, ketika dia naik ke puncak gunung di pertengahan mendekati wihara, para tamu, para pengunjung yang ingin berdoa maupun berwisata itu rambutnya acak-acakan kena angin. Akhirnya, atas permohonan izin si biksu, dia menjual sisirnya itu kepada tamu-tamu itu. Dia mampunya menjual hanya 10 dalam 10 hari. Itu artinya dalam sehari dia menjual 1 sisir. Yang hebatnya yang ketiga, ada yang tahu menjual berapa? Komarudin berhasil menjual berapa Bapak Ibu? Bantu saya dong jawab. Wih, nanti boleh deh dikasih diskon kalau mengikuti pelatihan public speaking yang mentoring gitu ya. Berapa? Ada yang tahu nggak berapa si Komarudin menjual sisir? Ya. Teman-teman dari Jakarta boleh. Kalau di Jakarta di wihara boleh jual sisir juga. Dari Aceh juga boleh ya. Atau di Samarinda juga boleh. Si Komarudin, sebentar ya, saya cek dulu
siapa tahu teman-teman sudah ada yang kemudian mengirimkan jawabannya, ya. Kira-kira berapa teman-teman? 100. Iya, 100 ya, karena kelipatan ya 1, 10, 100. Di luar dugaan, Komarudin ternyata mampu menjual sisir 1000. Padahal biksu yang ada di wihara tersebut hanya 100. Bagaimana bisa Komarudin? Kemudian si Komarudin menjelaskan begini. Saya hanya melakukan survei, Pak. Ketika saya sampai di wihara tersebut, saya melakukan survei. Apa yang terjadi dan peluangnya apa? Dia melihat bahwa masyarakat yang datang berkunjung ke wihara tersebut, karena selain sebagai tempat religi, juga sebagai tempat wisata, ternyata masyarakatnya di sana, pengunjungnya di sana hanya mendapatkan kenang-kenangan berupa foto. Lakukan survei, ternyata pengunjung itu menginginkan mendapatkan souvenir yang lebih daripada itu. Dia membawa hasil survei ini ke biksu kepala. Setelah sampai di biksu kepala, dia jelaskan surveinya ini dengan skill public speaking. Biksu kepala, saya melakukan survei terhadap pengunjung yang ada di wihara. Ternyata, sebagian pengunjung itu mengharapkan mendapatkan souvenir. Kemudian dimasukkan pesannya dia. Bagaimana jika saya bantu, souvenir yang kita kasih adalah sisir biksu. Bagaimana bisa? Sisir yang diberikan kepada pengunjung nanti akan diberikan label atau cap bentuk wihara. Brandingnya wihara di sini kemudian dilengkapi dengan tanda tangannya biksu kepala. Si kepala biksu ini, awalnya biksu kepalanya kaget. Hah? Dan kemudian dia tersenyum. Oke, kalau itu saya setuju. Saya setuju. Perlu berapa? Akhirnya ketika ditanya sama Komarudin perlu berapa, bisu kepala menjawab saya perlu 1000. Wah! Akhirnya yang lolos adalah Komarudin. Nah, apa yang bisa kita dapatkan dari cerita ini? Ternyata public speaking itu tidak hanya tentang berbicara atau komunikasi, ya. Tidak hanya tentang bicara atau komunikasi, lebih daripada itu, Bapak Ibu. Ya, lebih daripada itu. Ternyata ini juga berhubungan dengan mindset. Itu kenapa hari ini saya sudah mempersiapkan materi yang sangat spesial, yang sangat khusus. Kalau Stephen R. Covey punya buku namanya The 7 Habits of Effective People, kalau public speaking yang saya siapkan hari ini, itu sudah saya siapkan namanya The 7 Keys of Public Speaking Mastery for Marketers.